saat ini saudara, kita mau bawa pujian kita kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita yang baik. Dia selalu ada bagi setiap kita saat ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita saudara. Dia selalu menolong kita. Bahkan kasih-Nya selalu tersedia bagi saya dan saudara saat ini. Ini penyembahan kami, ini pujian kami Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Ku sembah sujud kepadamu. Panggil dia Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Amin. Bapa, kami sungguh mengasihi-Mu Bapa. Oh Bapa, katakan Bapa. Amin. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan padanya, Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu
puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu. Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, kan mau belajar untuk terus mengasihi-Mu, mencintai-Mu ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap mengasihi-Mu Bapa. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah kekasih hati kami. Mari saudara dengan segenap hatimu angkat tanganmu, katakan, sungguh besar Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu. Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu. Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu, kami mau mencintai-Mu. Bapa, haleluya. Kami tahu Kau mengasihi kami. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu terindah dan terbesar bagi umat-Mu Tuhan. Oh Bapa, Bapa, haleluya. Tak habis-habisnya Bapa, kami menaikkan pujian penyembahan kami setiap hari di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu Kau Bapa yang selalu ada bagi setiap kami. Kau mengangkat setiap kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Oh, bahkan Engkau menyediakan segala yang ku perlukan. Kau tak membiarkan setiap anak-anak-Mu untuk meminta-minta. Kau selalu menyediakan dan memelihara hidup kami. Thank you Jesus, thank you Abba Father. Oh.
Rasakan kasih Bapa saat ini, saudara. Rasakan kehadirannya di tengah-tengah setiap kita saat ini. Kita tidak sendiri, saudara. Ada Bapa yang selalu bersama-sama dengan kita, selalu dekat dengan kita. Terima kasih Bapa. Bapa
Thank you, my Father. I love you. Oh, I love you. Amen. Amen. Amen, oh Lord. Thank you, Bapa. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Amen. Puji Tuhan saudara, kita percaya kalau kita punya Bapa yang sungguh sangat baik dalam kehidupan setiap kita. Dan saudara, bicara tentang Bapa yang baik itu tidak hanya memberikan apa yang kita inginkan, tetapi tentunya Bapa yang baik itu Dia akan mendidik kita, akan mengajar kita, akan memperingatkan kita, bahkan tidak segan untuk mendisiplinkan kita kalau kita ini melakukan suatu kesalahan, atau kalau dilihat dalam hidup kita ini ada sesuatu yang kurang, ada karakter yang mungkin tidak sesuai dengan karakternya Bapa, maka Bapa tidak akan segan-segan untuk memproses kita, untuk mengubah kita dengan caranya yang luar biasa, dan juga mengizinkan kesulitan, kesusahan terjadi dalam hidup kita supaya kita bisa belajar dan supaya kita bisa berubah. Di dalam Ibrani 12 dimulai dari ayat yang kelima, saya akan bacakan bagi setiap kita, saudara sekalian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, ayat ini menjelaskan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu Bapa kita, kita adalah anaknya, dan ada satu saat di mana kita ini harus menerima yang namanya pendidikan, yang namanya disiplin dari Tuhan, dikatakan ganjaran, peringatan. Dan saya mau katakan, ini bukan hal yang enak, saudara. Kalau kita terima berkat, kita terima sesuatu hal yang mungkin sesuai dengan keinginan kita, Tuhan kasih, itu pasti rasanya nikmat sekali, membuat kita nyaman. Tetapi ini adalah berupa peringatan, berupa ganjaran, saudara, berupa pendidikan, saudara. Dan tentunya pasti ini membuat kita menjadi tidak nyaman. Dalam hidup ini kita harus tahu bahwa ada dua jenis masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Pertama, masalah yang muncul karena kesalahan yang kita lakukan, saudara. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Saya nggak sempurna. Saudara sekalian pun pasti memiliki kekurangan-kekurangan yang ada. Begitu pula dengan saya. Dan karena itu manusia itu tak luput dari yang namanya kesalahan. Tentu kita pernah melakukan yang namanya kesalahan. Dan saudara, dari kesalahan yang kita lakukan, maka itu akan menimbulkan satu konsekuensi. Dan berbicara tentang konsekuensi, itu bukan hal yang enak.
tentu hal yang gak enak. Itu jenis masalah yang pertama. Tetapi ada jenis masalah yang kedua, saudara. Itu masalah yang memang Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa benar-benar belajar dari masalah itu, bangkit dari masalah itu, bergantung penuh kepada Tuhan, dan juga ada perubahan di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti Ayub. Dikatakan Ayub adalah orang yang saleh. Kata saleh itu berarti luar biasa loh, saudara. Dia ini sangat baik sekali. Bahkan dia tidak melakukan suatu kecurangan, tidak menjadi penipu, tidak juga melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Tetapi satu waktu dia diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh iblis. Dan hal ini, saudara, tentu nggak semua masalah yang kita alami itu kita mengacu pada yang kedua ini. Kadangkala, saudara, masalah-masalah yang kebanyakan kita alami 50% ke atas, menurut psikologi, saudara, yang saya baca, hal itu terjadi akibat daripada kesalahan kita di masa lalu. Dan saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan pada setiap kita. Kalau saudara bisa baca mulai dari ayat yang pertama sampai selanjutnya, saudara, di dalam perikop ini di Ibrani 12 ini perikopnya tentang nasihat supaya bertekun dalam iman. Kalau kita baca, saudara, konteksnya ini adalah tentang perlawanan melawan keinginan dosa. Jadi ini bicara tentang pribadi kita masing-masing, yang kita adalah bukan manusia yang sempurna. Tetapi jangan dijadikan alasan karena kita manusia yang gak sempurna, maka kita terus-menerus melakukan yang namanya kesalahan. Tuhan mau dari ketidaksempurnaan kita, pada waktu kita menerima konsekuensi ganjaran yang Tuhan berikan, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita, saudara, Tuhan mau kita bisa berubah dan kita tidak mengulanginya lagi. Saya akan ulangi ayat ini bagi setiap kita, saudara. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu bukan hanya seperti orang yang sedang masuk ke dalam kelas, saudara, lalu diberikan pelajaran sama pada waktu kita lagi sekolah, lalu diberikan PR. Enggak seperti itu. Tetapi ini bicara tentang sekolah kehidupan. Maka apa yang saat ini sedang kita hadapi? Saya percaya setiap saudara sekalian yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara pun memiliki masalah yang mungkin cukup pelik yang sedang saudara alami. Tingkatnya mungkin berbeda. Ada yang menengah tingkatnya, saudara. Ada yang mungkin sudah tingkatnya tinggi sekali, akut sekali gitu ya. Tetapi saya mau katakan, saudara, saat ini kita bersyukur pada Tuhan. Kalau kita menerima hal ini, berarti tandanya kita adalah anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Karena barang siapa yang dikasih oleh Tuhan dikatakan akan ditegur, akan dihajar. Pada waktu kita sudah melakukan kesalahan, memang kita harus minta ampun pada Tuhan. Dan kita harus ada satu niat, saudara, di dalam hati kita, dalam hidup kita, untuk kita tidak melakukan kembali kesalahan yang pernah kita lakukan ini. Dan tentunya lewat firman Tuhan kita bisa belajar banyak yang akan menuntun dan mengarahkan kehidupan kita supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama, saudara. Di ayat yang ke-7 berkata demikian, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, perhatikan baik-baik, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, saudara, karena saking sayangnya Bapa itu kepada kita, maka dikatakan Dia akan memperingatkan kita, akan menegur kita pada waktu kita melakukan kesalahan. Diperlakukannya kita sebagai seorang anak, saudara. Coba perhatikan baik-baik, kalau saudara memiliki anak di rumah saudara, pada waktu saudara mengajarinya dari kecil hingga sampai dewasa, atau mungkin umur berapa sekarang saudara, pasti tentu anak saudara pernah melakukan yang namanya kesalahan, saudara. Dan pada waktu ada kesalahan yang dilakukan, maka tugas seorang bapak, tugas seorang ibu akan memperingatkan. Mungkin akan dikasih sedikit hukuman. Dulu mungkin dicubit
kalau waktu zaman saya, saudara, dulu saya masih dipukul, saudara, menggunakan sapu, menggunakan ikat pinggang. Itu adalah ganjaran pada waktu saya melakukan satu kesalahan. Saya dipukul oleh papa saya. Nah, itu ganjaran supaya saya tidak mengulanginya lagi. Dan saya selalu ingat bahwa pada waktu saya mengambil keputusan, pada waktu saya melakukan sesuatu, jangan sampai hal itu keluar daripada rules, keluar daripada aturan, keluar daripada kebenaran. Karena saat saya keluar dari kebenaran, maka akan ada konsekuensi, akan ada hukuman, akan ada ganjaran. Dan hal itu yang membuat saya itu selalu ingat, sehingga saya harus berhati-hati terus pada waktu saya berlaku di dalam kehidupan ini, saudara. Jadi berbahagialah bagi setiap kita saat ini yang sedang mengalami penderitaan yang ada. Saya tidak memusingkan saudara ini penderitaannya apakah karena kesalahan dosa saudara, atau mungkin memang Tuhan sedang berikan kesempatan saudara untuk bisa menderita dan belajar dari penderitaan itu, saudara. Tetapi yang perlu diingat bahwa pada waktu kita diizinkan Tuhan mengalami kesulitan, gak punya uang, sakit penyakit, mungkin disakiti, mungkin dikata-katai, kita difitnah, kita dibohongi, dan lain sebagainya, dikecewakan. Saudara sadarlah bahwa hal itu Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan sayang sama kita. Dikatakan karena kita ini dianggap anak, maka kita diberikan kesempatan untuk bisa dididik, diganjar, saudara, mengalami yang namanya ya ini penderitaan, saudara. Saudara, kalau saudara punya anak kandung dan saudara waktu itu mungkin anak saudara itu punya teman, itu anak tetangga, tentu pada waktu mereka berdua ini melakukan kesalahan, saudara akan lebih fokus kepada anak saudara, betul? Karena itu anak kandung saudara, anak benernya saudara. Kalau anak tetangga mungkin saudara gak begitu pikirin, karena saudara akan kasih dia itu ke orang tuanya. Itu bukan anak saya, itu anaknya tetangga, jadi biarlah orang tuanya yang akan ngurusin dia. Nah, dikatakan seperti itu, Tuhan pun seperti itu. Waktu kita diizinkan Tuhan ngalamin penderitaan, saudara, itu dikarenakan kita adalah anak-anaknya Allah, sehingga kita disebut bukan anak-anak yang gampang. Di dalam bahasa aslinya, saudara, ini agak sedikit kasar loh, anak gampang itu ya. Anak gampang itu bisa diartikan mungkin secara halusnya adalah anak yang tidak tahu aturan, anak yang pokoknya nggak baik lah. Nah, sedangkan anak-anak Allah di dalam ayat ini adalah digambarkan saya dan saudara. Kita ini sedang dididik, saudara, oleh Bapa kita. Dan karena itu kita patut bersyukur atas didikan yang Bapa kasih itu, karena mendatangkan kebaikan dan akan membentuk setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang benar dan juga memiliki karakter sempurna sama seperti Bapa kita yang sempurna. Ayat yang ke-9 menarik juga, saudara. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya. Ya, ini adalah ayah-ayah yang ada di dalam dunia. Seperti saya pun memiliki ayah. Dikatakan kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat, dikatakan, kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka, yaitu ayah-ayah, orang tua yang ada di dalam dunia ini, dikatakan mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, yaitu Bapa di sorga, saudara, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Setiap kita pasti pernah diganjar juga dengan Bapa kita yang ada di dalam dunia ini. Namun firman Tuhan hari ini, saudara, menekankan kepada kita bahwa ini bukan berbicara tentang ayah yang ada di dalam dunia ini. Bahkan ayat mengatakan bahwa pada waktu kita dididik, kita diganjar oleh ayah kita yang ada di dalam dunia ini, itu sebenarnya adalah didikan yang orang tua kita tuh anggap baik. Berarti, saudara, belum tentu menurut Bapa kita yang di surga itu baik juga. Karena orang tua kita yang ada di dunia ini, mereka punya jangka waktu untuk mendidik kita, saudara. Dari umur sekian sampai sekian kita dididik. Setelah itu kita keluar dari rumah, kita harus bekerja dan kita harus berkeluarga, meninggalkan orang tua kita dan memiliki kehidupan sendiri yang baru, saudara, bersama dengan pasangan kita. Dan dikatakan Bapa kita di dunia ini waktunya sedikit untuk mendidik kita. Karena itu kita harus lebih fokus kepada Bapa yang ada di surga.
Kita harus nurut sama Bapa yang di surga. Dan tujuan daripada pendidikan, ganjaran, peringatan yang Bapa di surga berikan bagi kita, goalnya adalah untuk apa? Supaya kita bisa hidup di dalam kekudusan. Ini gak bisa ditawar-tawar, saudara. Nanti kita bisa lihat di ayat selanjutnya. Ini sangat ngeri. Kalau setiap kita tidak menjaga kekudusan hidup, kekudusan itu berbicara sangat luas sekali, saudara. Pikiran kita, kehendak kita, mulut kita, wah semuanya, saudara. Tingkah laku kita, perasaan kita, itu semuanya, saudara. Maka dikatakan orang-orang yang gak bisa menjaga kekudusan gak akan melihat Allah. Jadi ini gak main-main, saudara. Ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Gak enak, saudara. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, ganjaran ini saya katakan dari awal, ini membuat kita tuh kadang-kala gak bersuka cita karena gak enak. Dengan keadaan PPKM begini, saya mungkin tidak punya kerjaan, saya mungkin dikecewakan, lalu saya juga menderita penyakit mungkin, saudara. Pokoknya hidupnya tuh seperti menderita sekali, saudara. Nah, tetapi kita patut bersyukur kita bisa diberikan kesempatan untuk diganjar oleh Bapa. Karena dari hal ini seharusnya kita bisa menghasilkan suatu buah kebenaran, menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Yaitu apa? Banyak, saudara. Mulai dari kesabaran, saudara, penguasaan diri. Dengan keadaan demikian, saudara, kita gak bisa keluar rumah, kita gak bisa aktivitas dengan baik, maka kita harus bersabar, betul? Sama seperti saya pun, saya belajar bersabar. Yang biasanya saya sangat aktif pergi ke sana sini, saudara, untuk melayani, bekerja, mengajar, dan lain sebagainya. Tetapi saya harus stay at home, tinggal di rumah, harus ikut aturan dari pemerintah untuk supaya keadaan ini bisa lebih cepat stabil, lebih cepat baik. Tentu kesabaran itu sangat diuji, saudara. Dan hari ini puji Tuhan saya bisa enjoy walaupun semua dilakukan dari rumah, saudara. Dan yang mungkin dulunya kita adalah orang yang suka meledak-ledak, saudara, gampang tersinggung, cepat marah gitu. Nah, tetapi dengan penderitaan yang ada, diharapkan Bapa mau supaya kita ini tidak menjadi pemarah lagi. Kita bisa lebih santai, kita bisa lebih adem, saudara. Kita menjadi orang yang ya marah boleh, tetapi bukan jadi pemarah yang suka marah-marah. Lebih sabar, lebih berkata-katanya baik, yang memberkati, saudara, bukan mengintimidasi, bukan berkata-kata kasar. Nah, itu yang mau Bapa lihat dalam kehidupan kita lewat ganjaran dan penderitaan yang saat ini sedang kita hadapi. Gimana caranya supaya kita bisa tetap bertahan dan kuat, saudara, di dalam penderitaan, dalam ganjaran saat ini yang sedang kita hadapi? Di ayat yang ke-12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dikatakan, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh, saudara. Lalu ayat ke-14 penutup, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Bukan jalanlah kekudusan, kejar, saudara, dikejar. Berarti ini harus diusahakan, harus diutamakan, diprioritaskan, saudara. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Karena itu, saudara, saat ini kita mengerti semua penderitaan yang kita alami sebenarnya membuat hidup kita ini supaya goalnya itu menjadi umat yang kudus, anak-anak yang sesuai dengan kebenaran, bukan anak-anak gampang. Karena itu, saudara, saya berdoa saat ini bagi setiap kita supaya Tuhan memberikan kemampuan. Dan kita juga sadar, saudara, kita harus berubah. Kita harus memiliki karakter yang baik. Kita harus menerima kalau saat ini kita ini sedang dididik sama Tuhan. Tunjukkan kepada Bapa kita yang di surga bahwa pada waktu kita mengalami pendidikan, kita ini berprestasi, saudara, dalam pendidikan itu. Kita ini memiliki nilai yang baik dalam karakter kita, di dalam kehidupan kita, sehingga Bapa bisa tersenyum. Dan tentunya barang siapa yang membuat Bapa tersenyum, Bapa itu gak akan segan-segan untuk mencurahkan berkatnya, saudara. Tapi perlu diingat, bukan berkatnya yang paling utama, tetapi kita mau menyenangkan hati Bapa dulu dengan kehidupan setiap kita.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya Tuhan, kami tak akan pernah goyah untuk selama-lamanya, sebab Engkau penolong dalam hidup kami. Engkau perisai hidup kami Tuhan. Sekali lagi saudara, katakan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, katakan tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
Yesus, karena Yesus selalu